Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Pada gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku puji Tuhan sehat nih. Ya tapi banyak pergumulan sih, terutama tugas numpuk. Tapi senang banget bisa berperan di ibadah kita hari ini. Wah, puji Tuhan banget dong nih ya. Tapi yang terpenting kita semua harus tetap semangat menjalani ibadah kita hari ini. Kalau yang lain pada gimana nih kabarnya? Semangat. Sehat. Aku sehat. Terima Langsung kasih sehat. Gineke. Sehat. Pegel-pegel kaki. Tuhan sehat. Oke. Puji Tuhan semua hari ini sehat ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Allah itu selalu hadir di samping kita dan selalu ada untuk kita di setiap saat. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita di hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Allah Hadir. Nah, teman-teman, kan kita udah nyanyi bareng-bareng tadi nih lagu Allah Hadir. Kira-kira ada gak sih lirik yang paling berkesan buat kalian? Bisa ngomong di chat, langsung unmute juga nggak apa-apa kok. Kalau gitu, aku mulai dulu ya. Lirik yang paling berkesan buat aku tuh yang bait kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, soleh, kasih karunia-Nya biar kita tebus. Jadi itu menurut aku itu mengkonfirm banget kalau Allah tuh ada bersama kita. Pastinya bukan cuma di ibadah ini ya, tapi di keseharian kita juga pasti Allah ada. Mungkin kita kadang nggak berasa ya, apalagi kalau misalnya kita lagi seru-seruan gitu, biasanya nggak merasa gitu kehadiran Tuhan. Tapi yang pasti kalau misalnya kita dalam kesulitan atau pergumulan tuh, pasti tuh kita merasa kehadirannya. Oke, kalau menurut Kak Heidi gimana Kak?
Apakah ada lirik yang berkesan di lagunya? Mungkin bisa dibalik dulu slide-nya, Kak Iim untuk membantu ya. Terima kasih. Silakan Kak Hedi. Mungkin Kak Hedi sedang nggak bisa menjawab ya. Coba aku ganti ke Fidelio deh. Halo Fidel. Kalau Nih, menurut Fidel ada nggak lirik yang berkesan buat Fidel di lagu ini? bagi saya yang baik pertama Kak, karena Allah selalu hadir bagi kita Kak, dan selalu bisa mau memberi berkat dan melimpahkan kuasa rohnya Kak. Oke, terima kasih Fidel. Nah, sekarang teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang kepadamu. Kami memohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Semoga kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati agar kami mengerti firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal mulai ice breaking nih. Tapi kalau on cam semua kayaknya lebih seru ya. Oh, iya dong, makanya yuk on cam semuanya. Yuk on cam yuk. Udah lama nih nggak lihat satu sama lain biasanya nih. Biasanya pada off cam soalnya. Kinan, Michelle. Siapa lagi nih? Oke. Sekarang kita mau main game yang udah pernah kita mainin nih beberapa minggu lalu. Kalau nggak salah waktu itu bareng Kak Niko dan Kak Iim. Kita mau main sambung cerita. Nah, kalau ada yang kayak lupa-lupa dikit, kita bakal jelasin ulang lagi nih. Jadi, nanti aku atau Kay bakal ngasih satu kalimat, dan kita pilih orang lain buat lanjutin, dan begitu seterusnya. Oke, aku yang mulai duluan ya. Hari ini Putra bangun pagi dengan semangat dan langsung bersiap-siap pergi ke gereja. Aku mau minta Giana untuk lanjutin ceritanya. Silakan Giana. Dia pergi bersama keluarganya ke gereja. Oke, Gina bisa pilih orang lain untuk lanjutin sekarang. Siapa aja boleh. Boleh kakak, boleh pengurus, teman-teman yang lain juga boleh kok. Kastar aja. Silakan Kak. Aduh, ternyata di tengah jalan mobilnya bannya kempes loh. Udah gitu nggak bawa ban cadangan lagi. Selanjutnya Kak Star mau Velio. Silakan Velio. Sebentar Kak, saya lagi mikir Kak. Oke. Terlihat Fidel memberi umpan. Mau diambil dulu sama oh Fidel ini japri-japri ya. Asik kalau ada soundtrack nih kata Kak Catherine. Deng. Waduh, Kak Star kayaknya bikin susah nih hidupnya Fidel. Velio. Ya mungkin kayaknya Velio masih belum siap Kak. Boleh pilih yang lain? Kak Hendra kalau gitu, Kak Hendra. Pada saat mereka mencari tukang tambal ban,
ternyata tukang tambal ban yang terdekat dari tempat mereka juga sedang bersiap-siap mau ke gereja. Gimana tuh nasib mereka? Oke, mungkin kakak bisa pilih satu lagi, Kak. Untuk yang Oh terakhir. iya ya, pilih satu. Kamsal deh, Kamsal. Biasanya Kamsal kreatif nih. Yang lebih parah, mereka semua tiba-tiba merasa mules dan tidak ada toilet. Ini cerita apa sih? Tolong selamatkan ceritanya. Tunjuk yang bisa menyelamatkan cerita, Kak. Oh, tunggu ya. Ini lemot nih, Niku nih. Bentar ya, kalau gitu saya minta yang orang paling ganteng sedunia. Nicholas Sesio. Aduh. Oh iya, setelah ditambal ban, ya akhirnya pulang ke rumah. Terus juga bingung lagi. Itu mah enggak. Dan hidup bahagia selamanya. Dan bahagia selamanya. Mungkin. Oh iya, terakhir mules ya. Aduh. Saya lupa juga, Kak. Ya udah nih, udah Dan pulang ke akhirnya- rumah, satu-satunya toilet ada di rumah. Dan akhirnya dia bahagia, Kak. Saya mau tunjuk Egi mungkin. Bagus. Kembaliin ke Liturgos. Mereka pun bergereja dari rumah. Ya. Yeay, happy ending. Nah, udah selesai nih ya ice breaking-nya. Pada keren-keren semua, kreatif. Keren. Nah, seminggu ini kita pasti udah melakukan banyak banget dosa ya. Pada siapapun di sekitar kita. Sekarang aku mau ajak semua teman-teman untuk merenungkan dosa masing-masing melewati doa pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengampun, sekarang kami datang kepadamu. Kami ingin memohon ampun atas segala kesalahan yang sudah kami perbuat. Bentuklah kami menjadi pribadi yang lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu pengakuan dosa kita, aku mau cerita sedikit tentang lagunya. Nama penulis lagunya itu Robert Lowry. Ia seorang pengkhotbah dari Amerika yang menjadi penulis gospel populer di pertengahan hingga akhir abad ke-19. Dan lagu Dihapuskan Dosaku ini ia tulis sesuai dengan kitab Ibrani 9. Lebih tepatnya tentang penebusan darah, pendamaian bagi dosa, dan juga kematian Yesus. Jadi dengan lagu ini kita diingatkan kembali kalau dosa-dosa kita yang tadi telah kita akui kepada Tuhan itu penebusannya bukan dengan hal yang biasa, tapi dengan darah Yesus. Dan selain penebusan, Yesus juga memberikan pendamaian bagi kita. Jadi, mari kita bersama-sama di rumah kita masing-masing menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dihapuskan dosaku.
hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku, hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, fokuskan diri kita, dan mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kak Leo. Iya, baik. Terima kasih Kak Hendra. Salam, selamat hari Minggu semua. Hari ini kita akan sama-sama sharing ya, belajar firman Tuhan. Comfort in Tough Times ya. Jadi tough times ini saat ini mungkin kita alami juga ya. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai, minta kesediaan Kak Uni untuk pimpin dalam doa ya.
Ya, baik Kak Leo. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dan sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini Kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk berada di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, dan sebentar kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leo. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam setiap hati kami Tuhan, menerangi setiap relung hati kami, sehingga kami Kau mampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan nantinya akan menjalankan setiap firman yang akan kami dengar pada minggu pagi ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Uni. Sama-sama Kak. Ada Grace, ada Budi, Sheila, Wilfred, ada Kamsal, ini ya. Ya baik teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita. Silakan membuka Alkitab kita dari yang pertama, pembacaan kita ini dari kitab Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Terus pembacaan yang kedua itu dari Yohanes pasal 11 ya. Yohanes pasal 11. Yohanes 16 ayat 33 dan yang terakhir di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pembacaan pertama minta kesediaan Niko, terus pembacaan yang kedua di Yohanes 16 ayat 33 minta kesediaan Grace. Kemudian untuk pembacaan yang terakhir ini ada Budi ya, yang baru. Bisa tunjukkan dirimu Budi? Halo Budi. Budi? Oke, kalau tidak ada minta tolong Keila untuk pembacaan terakhir di Matius ya. Pembacaan di kitab. Matius berapa? Ya, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ya, silakan Niko. Pembacaan pertama. Bacaan pertama dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut 27. Sampai ayat 27 Niko. Aku ya Kak? Oh iya, hampir 27 Niko, maaf. ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baik, terima kasih Niko. Kedua Grace, minta tolong Grace. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya Keila di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius berapa? Matius 11. Matius 111. Matius 11. Oh, 11. Oke. Iya, ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Ya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi
kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, terima kasih, Kayla. Iya, jadi temanya Comforting Tough Times. Sangat sesuai ya dengan kondisi kita hari ini ya. Ya, nah ini teman-teman untuk kondisi masa sulit kita ya. Semua orang itu pasti pernah mengalami sisi permasalahan, kesulitan, termasuk orang percaya. Nah, minta tolong dibantu Budi. Budi bisa sebutkan masa-masa sulit apa yang pernah Budi alami. Ya, Budi. Budi, kalau nggak ada Budi, Iwan. Im, boleh dibantu, Im? Oke, Kak. Ya, menurut kamu masa-masa sulit yang pernah dirimu alami atau saat ini apa yang sedang dialami? Apa ya, Kak? Masa sulit. Sebenarnya nggak ada yang sulit-sulit banget sih, Kak. Paling atau permasalahan yang dirimu alami? Studi kah, relasi kah, atau yang lain, masa depan, atau bully dari teman-teman, atau persahabatan, atau yang lainnya gitu? Pasti pertama itu, Kak, masa depan. Masa depan ya? Iya. Masa depan. Kenapa merasa khawatir gitu atau seperti pesimis gitu? Iya, pesimis, khawatir juga sih, Kak, karena ya gimana ya, mimpi kita besar banget tapi kayaknya nggak bisa gitu, Kak. Mimpi. Oke, baik, terima kasih. Wilfred. Gimana, Kak? Iya, masa-masa sulit yang pernah dialami atau permasalahan atau apapun itu gitu, kayak mengancam ketenangan kita. Nah, aku bingung deh, Kak. Kayaknya mungkin ada tapi aku nggak sadar. Oke, baik. Pernah dibully? Enggak sih, Kak, aman-aman aja kalau aku. Aman-aman aja. Aman-aman Masalah aja. masalah studi, pekerjaan yang menumpuk. Ya, kalau itu pernah, Kak. Misalnya tugas sekolah itu numpuk tabrakan sama tugas di luar sekolah, sama kerjaan di luar sekolah. Oke, luar biasa. COVID ini bagaimana menurut kamu, Wilfred? Ini juga menjadi ancaman pandemi secara keseluruhan ya, mendunia. Nah, ini gimana menurut masa sulit seperti ini? Ya, kalau saya sih justru nggak terlalu sulit ya, karena di masa COVID ini justru banyak kerjaan yang datang buat saya. Pada datang gitu, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu sulit lah. Memang sih nggak bisa ketemu orang, itu yang paling saya kesal sih dari COVID ini. Mau kemana-mana aku kayaknya kayak ada apa ya, sesuatu yang mengancam tapi nggak kelihatan gitu, tapi harus hati-hati. Tapi ya nggak sesulit itu juga, karena ada ya beberapa itulah, saya belajar produksi musik, yang lain-lain kerjaan banyak yang datang gitu sih, Kak. Nggak sulit-sulit banget. Baik, makasih Wilfred, luar biasa ya. Heidi. Iya, Kak. Iya. Pernah mengalami masa-masa sulit ya? Iya. Kalau dari aku sendiri sih kayaknya studi sih, sekolah. Studi. Kenapa dengan studimu? Masih ada nilai yang kurang, terus juga mau naik kelas 12, terus sedih juga masa-masa kelas 11 nggak kerasa, soalnya karena online gini. Kalau dari aku itu aja sih, Kak. Studi. Terkait tentang persahabatan, relasi dengan teman, atau dengan COVID saat ini? Mungkin pandemi.
mungkin COVID sih Kak. Jadi nggak bisa susah ketemu teman, nggak kayak dulu. Terus harus pakai masker terus kalau keluar. Oke, baik. Terima kasih. Niko, dari Niko. Ya, Kak, kalau dari saya sendiri sama seperti Im sih Kak, karena masa depan bukan ada ragunya juga Kak, tapi mungkin di dalam ragu itu yang memberikan saya bahwa tidak boleh cepat puas akan segala satu hal dan harus terus belajar. Mungkin tentang masa depan aja sih Kak, karena masih sangat sulit untuk diprediksi dan hanya Tuhan yang tahu gitu Kak tentang masa depan. Baik, iya. Makasih. Selanjutnya, Kayla. Aku, Kak. Iya, Kayla pernah mengalami masa sulit atau tidak pernah? Aku pernah sih, Kak. Banyak banget sih masalah sulit Kak, ketika aku kayak merasa nggak bisa gitu loh. Aku kan bentar lagi mau Olimpiade. Jadi aku tuh takut gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin pesaingku tuh lebih pintar dari aku gitu loh Kak, jadi kayak pesimis gitu. Terus habis itu kayak aduh kayaknya Tuhan nggak sanggup deh gitu, kayak udahlah gitu. Tapi ya kalau misalnya Kayla udah dipilih sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di Olimpiade, ya Kayla jalanin juga. Iya, ada suasana nggak tenang gitu ya, tidak tenang atau merasa pesimis banget ya gitu ya, timbul ya. Betul, Kak. Oke, terima kasih. Grace? Apa ya Kak? Sama aja sih Kak sama yang lain. Aku juga paling masalah studi sama masa depan aja. Studi dan masa depan. Untuk persahabatan, relasi dan yang lainnya aman aja ya? Iya, nggak ada masalah apa-apa Kak. Oke, baik. Terima kasih sharingnya. Ya, di pembacaan kita yang tadi ya, kita sudah baca 3 pasal ya, di Yohanes 14 dan 16. Kita perhatikan di pembacaan kita tadi, teman-teman, di pasal yang ke-14, itu di ayat yang ke-25 ya, ke-25, di situ terlihat ada pernyataan semua itu kukatakan kepadamu. Nah, kemudian kalau teman-teman buka di Yohanes 16 ya, di ayat 33 itu sama statementnya, semua itu kukatakan kepadamu. Jadi semacam potongan apa sih yang sebelumnya disampaikan ya di pembacaan kita. Ya, semua kukatakan kepadamu, apa semua itu gitu. Nah, kalau kita baca tadi, dibaca yang pertama adalah saya melihat di ayat yang ke-15, 21, 23, dan 24 itu lebih menekankan bagaimana Tuhan bercerita, kamu mengasihi aku enggak? Gitu. Jadi bertanya, kamu mengasihi aku, atau lebih ke arah bagaimana ketaatanmu? Kamu mengasihi aku, berarti kamu menuruti perintahku. Ya, di situ ada beberapa kali ya Tuhan sampaikan dan semacam pernyataan ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu yang disampaikan sebelumnya mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan, diwujudkan dengan hidup kita yang taat. Nah, selanjutnya juga setelah hidup taat juga kita bisa melihat di sebelumnya bahwa Yesus menjanjikan adanya penghibur bagi setiap orang yang percaya. Ini korelasinya adalah memegang perintah, mengikuti Tuhan, ini percaya ya. Jadi ketika saya dan teman-teman dan kakak-kakak semua menjadi orang percaya, maka Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Ya, jadi tidak akan mungkin orang di luar Kristus akan menerima yang namanya penghibur ya. Penghibur yaitu Roh Kudus itu sendiri.
Ya, di pembacaan kita di ayat yang ke-26 itu menyampaikan bahwa penghibur itu akan mengajar kita, kemudian mengingatkan kita, remind. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, diseringkan masa sulit atau pesimis atau kekhawatiran terkait tentang masa depan, studi ya, lebih banyak ke situ ya untuk masalah persahabatan pun juga dalam kondisi pandemik saat ini. Kita yang bekerja gitu ya, ada mungkin kekhawatiran bagaimana ke depannya gitu yang sudah berkeluarga ya, dalam kondisi pandemik saat ini ya. Banyak sekali bisnis ya, perusahaan pada tumbang gitu karena perekonomian akibat COVID-19. Nah, ini yang kita bisa melihat bagaimana ketaatan adalah bentuk kita mengasihi Tuhan, dan sebagai orang percaya dianugerahkan Roh Kudus. Nggak mungkin orang di luar Kristus itu akan mendapat Roh Kudus, menerima Roh Kudus ya, sebagai janji Tuhan di pembacaan kita. Kemudian buah dari kita sudah percaya Kristus, menerima Roh Kudus, akan muncul buah roh. Bentuknya adalah salah satunya damai sejahtera itu sendiri ya. Di pembacaan kita Yohanes 14 itu ingin melihat bagaimana ketaatan dan bentuk kepercayaan orang untuk menerima Kristus dalam pernyataan Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh yang mengalami damai sejahtera di masa sulit ya. Nah, kemudian di pembacaan kita juga di dalam Yohanes ya, di dalam Yohanes 16 di situ juga menyebutkan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Ada pernyataan damai sejahtera. Semua ini apa ya? Nah, semua ini apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah bagaimana hal-hal penderitaan yang akan dialami ya. Jadi ketika mengikut Kristus bukan berarti bahwa hidup kita semua mulus gitu ya. Jadi ya enak. Pun Yesus sendiri mengalami penderitaan, teman-teman. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa di mana hidup itu Tuhan izinkan untuk diproses menjadi pribadi yang boleh mengenal Tuhan. Nah, di pembacaan kita ini di Yohanes 16 lebih melihat bagaimana setelah kita menerima Kristus, kita menerima Roh Kudus, dan Tuhan izinkan untuk mengalami penderitaan. Ya, penderitaan yang untuk menguji iman kita dan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau melalui proses itu. Ibarat kalau di dalam Alkitab ya, emas bagus itu diproses dari yang susah ya, jadi kemurnian itu akan dihasilkan dari proses yang panjang. Nah, ini yang mau juga disampaikan kita sebagai orang percaya, bahwa proses itu akan kita alami. Daud ya menjadi raja, Yusuf menjadi raja, prosesnya panjang. Pun Ayub juga mengalami sakit penyakit. Akhirnya Tuhan berikan damai sejahtera, happy ending, no pain no gain. Jadi proses penderitaan, proses pembentukan kita untuk melihat bagaimana karya Tuhan boleh bekerja. Tapi dalam proses itu ada di dalamnya ketaatan ya, yang pembacaan kita pun dilanjutkan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Ini korelasinya sangat kuat sekali, bagaimana kita dipanggil untuk mengikut Tuhan ya, dipanggil mengikut Tuhan. Korelasinya dengan pembacaan kita di Yohanes tadi. Apa sih hubungannya dengan kondisi masa sulit, rasa pesimisme, kemudian rasa khawatir dengan mengikut Tuhan? Bukankah Tuhan bilang, ya udah ikut aku, hidupmu mengalami enak-enak saja? Tidak demikian. Jadi dalam pembacaan kita di Matius 11 ini menyampaikan tiga hal ya. Yang pertama, panggilan kita mengikuti Tuhan. Kemudian nanti kita akan mengalami shalom ya, mendapatkan shalom dari Tuhan di ayat yang ke-28 ya. Semua
marilah kepadaku, ajak, ayo mari teman-teman, mari semua kepada Yesus, semua yang letih lesu. Ya, tadi kita udah mengungkapkan ya masalah-masalah kita, masalah sulit kita ya. Tuhan bilang datang nih, kita dipanggil, bawa semua itu, rasa khawatir, rasa pesimisme kita kepada Tuhan, masa-masa sulit kita kepada Tuhan, itu diberikan kelegaan. Jadi ada janji yang kita terima ya sebagai konsekuensi karena kita sudah menerima Kristus, ada jaminan di situ ya, jaminan pemeliharaan oleh Roh Kudus, kemudian damai sejahtera yang kita alami, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Ini janji, Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, kemudian di ayat yang ke-29, pikul akuk. Jadi saya pernah lihat ya, jadi seorang petani itu kuk itu semacam kayak beban yang taruh ya. Jadi kalau kuk itu memudahkan kerbaunya itu untuk mengarahkan. Jadi kalau nggak ditaruh, bingung, kerbaunya ini sulit diarahkan oleh Tuhannya, oleh petani tadi. Jadi kuk ditaruh di atas kerbau, kemudian fungsinya untuk mengarah kiri, dipukul gitu ya. Jadi untuk mengikut arahnya. Nah, ini kita disuruh tidak hanya mengikut, tapi kita disuruh untuk pikul kuk yang kuberikan. Nah, diberikan ini maksudnya adalah kita disuruh, kalau petani tadi apa yang dia mau, dia pukul dengan kuknya tadi, kerbaunya ikut mengarahkan. Nah, kalau di pembacaan kita diajari bagaimana apa yang Tuhan izinkan kepada kita, kita diajar untuk penyerahan diri ya, penyerahan diri dan belajar apa sih yang Tuhan mau arahkan ke hidup kita di dalam menghadapi ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya maunya Tuhan apa gitu. Kita udah menjadi percaya, menerima Roh Kudus tadi dan jaminan semuanya, tapi Tuhan bilang, pikul kuk yang kuberikan. Ya, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kuk itu dipasang untuk membuat kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi beban itu ya, beban yang kuk tadi diberikan itu semata-mata hanya untuk membuat kita ikuti nih jalurnya Tuhan, supaya lebih penyerahan diri kepada Tuhan dan lebih belajar apa sih yang dimaunya Tuhan, seperti itu. Nah, efek dari semua itu adalah kita akan menerima damai sejahtera yang Tuhan berikan, shalom tadi. Jadi no pain, no gain ya, tadi di Yohanes 16 ayat 33. Nah, kemudian menghadapi masa-masa sulit itu bagaimana sih? Saya mungkin minta tolong respon menghadapi ini Im boleh kamu sharingkan, kan tadi sudah mengalami ada rasa khawatir akan masa depan. Nah, untuk menghadapi kondisi tersebut itu bagaimana menyikapi itu gitu. Jadi ini ada sesuatu masalah, terus aku menghadapinya gimana? Dari Im, bagaimana Im? Kalau saya sih kan masa sulitnya lebih ke itu ya Kak, lebih ke masa depan. Yeah. Jadi ya saya paling berdoa aja sih Kak, berdoa sama ya melakukan apa yang harus saya lakukan, misalnya belajar ya kayak gitu Kak. Cuma kan kita juga nggak bisa ngontrol masa depan ya Kak, betul, Tuhan doang. Jadi ya saya doa sama belajar, ya itu doang sih Kak sebenarnya yang bisa saya lakukan. Baik, berdoa dan belajar. Terima kasih. Dari Grace. Iya Kak, kalau menurut aku cara menghadapi kondisi di masa-masa sulit kayak ketika misalnya aku agak khawatir tentang masa depan, berarti yang aku harus lakuin adalah mempersiapkannya dari sekarang. Misalnya aku takut nanti nggak keterima di universitas yang aku mau, berarti kan caranya adalah aku harus belajar dari sekarang dan menyerahkan hasilnya nanti ke Tuhan. Baik, ya, terima kasih. Yang mempersiapkan diri bentuknya era Tabora yang bekerja, belajar tadi, kemudian terus berdoa, mencari apa sih yang Tuhan mau. Ini untuk respon teman-teman. Nah, terus bagaimana sih dalam kondisi yang sulit, misalnya pandemi seperti ini ya,
pasti ada rasa takut juga kita ya, misalnya keluar atau kerumunan, bahkan itu ada event-event di keluarga kita ya. Ya misalnya keluarga saya ada nikah, saya pun jujur ada rasa ketakutan, ada rasa aduh jangan-jangan nih nanti dari sini timbul klaster baru misalnya gitu ya. Nah ini juga timbul ya teman-teman. Nah terus bagaimana sih kita menghadapi dalam kondisi sulit, kemudian khawatir ke depannya, untuk tetap kita tenang, comfort gitu ya, di hadapan Tuhan, merasakan Tuhan bahwa memang hadir gitu. Nah di sini kita lihat dari tadi tetap merasakan damai sejahtera di masa sulit, yang kita alami, yang Tuhan izinkan, kemudian kekhawatiran kita. Tadi kenapa sih bisa mengalami ya damai sejahtera dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak jelas ya, tidak ada kepastian. Sesungguhnya itu kita mau lihat ya, ini sebenarnya adalah ketaatan. Jadi lebih menekankan bagaimana ketaatan yang sempurna ke kehendak Tuhan. Contoh misalnya, tadi masa depan. Aku sebenarnya panggilanku mau kemana Tuhan? Kan kita tadi mengatakan bahwa passionku ke sini. Nah kita sebagai orang percaya kan tadi dibilang pikul yang kuberikan. Penyerahan diri dan tanya sama Tuhan. Tuhan mau saya mau kemana misalnya begitu. Ataupun masalah yang kita alami ya, baik sakit penyakit, ekonomi, atau apapun itu, hubungan relation kita pasti nanya kepada Tuhan, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ajarkan untuk kita alami ini gitu. Apa sih kehendak Tuhan gitu yang Tuhan mau ambil dalam proses yang aku alami ini gitu, Tuhan izinkan gitu. Jadi itu bisa kita alami tenang, tidak ada khawatir, hanya dengan ketaatan. Hal ini tidak kita cari gitu ya. Jadi itu langsung ya. Jadi hal itu tidak dapat dicari secara langsung. Jadi aku mau damai sejahtera cari gitu ya. Gimana sih damai sejahtera? Karena jujur, damai sejahtera itu tidak bisa didapat dari dunia ini. Di pembacaan kita tadi ya, di pembacaan kita sebelumnya, dunia itu nggak bisa kasih damai sejahtera. Bahkan orang nanya, dalam kondisi begini kamu kok masih sukacita gitu. Jadi hanya Roh Kudus yang memberikan suasana damai sejahtera. Orang percaya kepada Kristus, dunia nggak bisa. Banyak duit belum tentu gitu ya. Kemudian relasi dengan yang lain mungkin suasananya happy, tapi kembali lagi tidak akan merasa damai sejahtera. Jadi itu tidak dapat dicari, tetapi datang sebagai hasil nyata dari penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi ada hal yang kita terima gitu, yang kita terima bahwa kita diciptakan itu semata-mata memang kembali lagi ya, Tuhan penciptaan itu memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Maka jika kita mengikuti Dia, mentaati, pasti kita akan mengalami kehidupan indah, selaras, harmonis, dan bahagia. Pun termasuk dalam kondisi yang Tuhan izinkan hari ini. Nah dari sini saya melihat bahwa dalam kondisi sulit, gimana yang bisa tenang? Ternyata adalah kita menyerahkan diri, mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah kesimpulannya adalah kita akan mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan sebagai bagian dari keluarga Allah. Kita akan mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan melalui apa? Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu jaminan pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus ya. Jadi kita nggak mengalami, mungkin ya kita mengalami secara manusia, iya pasti, tapi tidak larut dalam kehidupan tersebut. Ya di masa sulit kita harus tampil berbeda, tidak stres, depresi dan lain sebagainya, melainkan tetap berpengharapan tentang masa depan. Saya yakin Tuhan beri yang terbaik. Bagaimana? Ya saat ini menjalani dengan hidup taat, yakin dan percaya Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Taat saja, ikuti saja yang Tuhan mau. Nah, kemudian yang kedua adalah percaya Yesus selalu hadir. Nah, di sini saya sudah menjelaskan juga tadi, percaya bahwa Tuhan izinkan masa-masa sulit yang kita alami ya. Siklus orang pasti beda-beda gitu ya. Kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Tapi itu adalah bagian yang harus kita alami sebagai proses pembentukan karakter ya. Dari hal tersebut sebenarnya membuat kita bergantung ya. Jujur orang pasti akan lupa Tuhan ketika kondisi yang
di mana ya standar-standar saja dan mengalami sesuatu, tapi ketika mengalami sesuatu pasti lebih mendekatkan diri. Nah, mungkin sebagai cara kita juga untuk Tuhan izinkan lebih bergantung. Pandemi pun seperti itu. Atau masa depan kita, seandainya mungkin ya, masa depan kita udah tahu, saya akan jadi begini. Mungkinkah kita akan bergantung kepada Tuhan? Mungkinkah kita mencari Tuhan? No. Nah, hari ini orang semakin hebat, semakin pintar, kadang lupa gitu, bahwa ada sesuatu di luar dari kemampuan dia yang tidak mungkin dikendalikan, yaitu kuasa Tuhan melalui Roh Kudus gitu ya, untuk mengingatkan kita. Kemudian tidak ada penderitaan dan tidak ada kemenangan. Itu jelas, no pain no gain. Jadi sesuatu itu akan terbentuk ya dengan adanya proses yang Tuhan izinkan untuk melihat ya, bahwa kemenangan itu akan terjadi di dalam proses kita tunduk, taat, penyerahan diri, apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan kita ikutin gitu ya, dengan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Janji Tuhan Shalom tidak pernah terlambat terjadi dalam hidup kita. Jadi Shalom itu atau damai sejahtera yang kita sudah baca bersama-sama. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, janji Tuhan tidak pernah berdusta, tapi janji Tuhan tepat pada waktunya sesuai yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah tadi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kitanya gitu ya. Kitanya paling efek samping dari proses bagaimana kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi secara keseluruhan, kesimpulan jaminan Tuhan akan pemulihan hidup kita, dan ingat, percaya, Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita, masa-masa sulit, sehingga itulah yang memampukan kita dengan Roh Kudus buat kita tetap comfort ya, comfort in tough times. Jadi selalu ya tenang, meskipun di awal gitu ya, saya kemarin pernah mengalami COVID, awalnya sempat mengalami kondisi aduh ini ya manusiawi, tapi setelah saya ingat Tuhan, luar biasa, langsung ada pengharapan gitu kan. Sukacita itu yang membuat kita, oh ya Tuhan kok bisa gitu. Jadi ingat akan janji Tuhan itu. Mungkin demikian ya untuk sharingnya. Mungkin ada ditambahin dari Kak Amsal atau Kak Hendra, silakan Kak. Enggak Kak, udah ini ya. Teman-teman semoga tidak, saya paling ini aja ya Kak ya, lihat aplikasi aja ya. Semoga teman-teman tidak ambruk ya pada saat mengalami masa-masa sulit, karena agak miris sih kalau dengar berita bunuh diri karena putus cinta, gantung diri karena nggak dapet tempat kuliah atau sekolah yang diinginkan, atau bunuh orang lain karena ditolak cintanya begitu ya. Kadang saya lihat berita di Detik, Kompas atau apa gitu, ini kok konyol gitu ya, rasanya konyol. Tapi saya bisa ngerti sih kalau ini, tapi kita bicara yang ekstrim ya teman-teman ya. Kalau sulit kalian, besok saya matematika belum belajar, karena nyelesain Fortnite, itu mah kesulitan yang dicari-cari, udahlah. Nah, saya suka pasangan tapi dia bukan Kristen, saya merasa kesulitan. Nah, udah itu bukan kesulitan itu. Cuman kalau misalnya ada yang benar-benar stres gitu ya, semoga teman-teman tidak putus harapan. Kemudian ya selalu ingat gitu, sulit, stres, frustasi itu biasanya karena kita hanya melihat dari perspektif kita. Makanya kalau kadang kan kita bicara sama orang, oh iya ya, kenapa saya nggak pernah mikir begitu ya. Nah, kakak cuma mau bilang kalau kalian merasa mentok dan menemui kesulitan itu gitu ya, berdoalah pada Tuhan, tapi juga teman-teman sepersekutuanmu tuh ada untuk kalian gitu ya. Kalau entah ke teman seangkatan kalian atau ya ke kakak-kakak kalau kalian yang mau cerita. Gitu aja sih Kak. Baik, makasih Kak Amsal. Nah, masalah aplikasi ya, saya dulu pernah mengalami titik di mana ini waktu kuliah ya suka gitu ya. Jadi waktu maba mahasiswa baru suka nih dengan lawan jenis, dan dia juga suka gitu. Tapi ya tadi yang Kak Amsal sebutkan gelap dan terang gitu. Itu menyimpan rasa itu hampir seminggu Kak. Jadi seminggu itu gimana. Tapi satu sisi juga ya nggak boleh gitu ya.
Kemudian kan saya pas kebetulan masuk itu, pas kebetulan ada penjangkauan, jadi saya ada kakak rohani yang menguatkan seminggu itu masalah itu, dan saya terus dekat gitu sama Tuhan. Akhirnya apa? Puji Tuhan, dalam waktu seminggu itu yang perasaan, aduh sayang banget, kenapa begini. Jadi lebih ke arah mengasihani diri, tanpa melihat ini benar nggak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi lebih mengutamakan keegoisan diri tanpa melihat ini benar nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Puji Tuhan, dalam seminggu itu belas lupa. Jadi ya semacam untuk mempertahankan, ya udah kan udah sama-sama suka, kenapa nggak dijalani, itu langsung nggak terus lagi gitu. Nah itu yang pernah saya alami ya, mengenai bagaimana membangun relasi ketika kondisi ya sudah suka sama suka, tapi ya beda, nggak sesuai dengan firman Tuhan kebenaran. Ya itu ya yang pernah saya alami terkait masa-masa sulit bergumul dengan perasaannya, relation. Kak Uni mungkin Kak menambahkan. Kalau saya cukup, Pak Leo tadi sudah ditambahkan Kak Amsal juga. Tapi kalau bagi saya ketika menghadapi misal situasi yang sulit begitu ya Kak, saya ingat lagu aja. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Itu aja pegangan saya yang ketika menyanyikan itu jadi menguatkan gitu. Itu aja sih Kak Leo. Makasih Kak. Makasih Kak. Kak Hendra? Ya, kalau dari saya mungkin saya menyentuh sisi ininya sedikit ya, bahwa memang Roh Kudus itu adalah kekuatan dari iman Kristen gitu. Di saat mungkin orang yang lain menjadikan itu sebagai bahan ejekan, kita justru bersukacita karena Roh Kudus itulah yang memang menjadi kekuatan kita di masa sulit gitu. Dan itu menjadi kekuatan iman Kristen juga, karena kan Roh Kudus itulah penjelasan bagaimana Tuhan menyertai kita di masa sulit, yaitu karena Roh Kudusnya ditaruh di dalam hati kita untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Gitu sih Kak Leo. Baik, makasih Kak. Ya, peran Roh Kudus ya. Supaya tetap kita terus bertumbuh, satu hal juga, tanaman bisa tumbuh juga harus disiram dengan pupuk, dengan air, diberikan pupuk pun juga pertumbuhan rohani kita, supaya Roh Kudus terus menguasai kita, bukan kita yang menguasai Roh Kudus gitu ya. Ini membangun relation dengan Tuhan, hubungan intim pun juga dituntut sebagai orang percaya untuk selalu stay di dalam Tuhan melalui hubungan pribadi kita dalam doa dan baca firman setiap hari, untuk terus bertumbuh, mengenal, peka, dan tahu ini Tuhan mau gitu. Jadi lebih sensitivitas terhadap aku mengasihi Tuhan itu peka gitu. Ini nggak boleh. Jadi langsung kayak ya udah taat aja gitu, lakukan, nggak boleh nyontek misalnya gitu ya, untuk aplikasi kita. Ya itu ya teman-teman, untuk kita sama-sama lakukan, berjuang ya dengan anugerah, dengan kemampuan kita nonsen nggak mungkin, tapi hanya semata-mata karena anugerah Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Baik, kita akan menutup sharing kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memilih kami di antara beribuan orang untuk kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang memampukan kami untuk boleh hidup taat dan setia oleh karena Kristus yang boleh bekerja dalam hati kami. Di dalam masa-masa sulit Tuhan, di dalam masa ketidakpastian masa depan studi kami yakin Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan memberikan kerjaan kepada kami. Janji Tuhan tepat pada waktunya, dan kami juga mau taat Tuhan, bukan keinginan kami yang terjadi, tapi keinginan hati Tuhan, sehingga bukan kami yang dimuliakan melalui masa sulit yang kami alami, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Pakai kami Tuhan, selidiki hati kami untuk siap dipakai memuliakan Tuhan dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami,
dalam studi kami, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita udah baik semua ya. Oke, setelah tadi mendengar firman Tuhan, teman-teman bisa nulis di slado ini. Di sini ada kodenya #wacana, dan di situ kan itu secara anonim ya. Jadi teman-teman bisa menulis apa yang didapat atau apa yang berkesan bagi teman-teman dari firman tadi. Jadi silakan. Mungkin sambil menunggu, aku pengen tanya dulu ya dengan yang SMP dan SMA nih. Sebentar. Untuk yang SMA, aku mau tanya ke Ado deh. Halo Ado. Oh, ini udah ada nih jawabannya. Kita harus berpegang teguh sama Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Oke, terima kasih. Apapun masalahnya, Tuhan memberi jaminan bahwa damai sejahtera Dia berikan. Oke. Sumber damai sejahtera sejati adalah Tuhan Yesus. Bagus banget tuh. Kita harus berpegang teguh sama Tuhan karena Tuhan beserta kita. Oke. Roh Kudus adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Terima kasih. Oke, jadi kira-kira yang teman-teman dapat ini tuh bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang baik karena Ia selalu bersama kita, Ia memberikan Roh Kudus kepada kita. Ia juga telah memberikan damai sejahtera bagi kita. Ia membantu kita dalam masalah. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena apa yang Tuhan ajarkan pasti ada di firman Tuhan ya. Oke, apakah ada lagi yang mau menjawab? Udah di close itunya, votingnya kayaknya udah nggak bisa nulis lagi. Oke, berarti kita lanjut ya. Oke, terima kasih tadi semuanya udah menjawab. Teman-teman, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Jonika Dharma. Kita ulangi ya, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, seperti yang telah kita pelajari di firman tadi, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menemani di samping kita. Karena itu, mari kita memberi persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, seperti yang ada pada nas persembahan kita hari ini. Pada 2 Korintus 8 ayat 12.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan begitu baik kepada kita. Kasih karunia takkan berubah karena itu sifatnya baik. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sambil memberi persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau dikumpulkan bersama dengan orang tua. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik. Teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kami berdoa untuk malam doa Pentakosta supaya remaja juga ikut serta bersama keluarga menapaki para murid yang menanti Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk kedisiplinan masyarakat untuk tidak mudik, menjaga prokes selama libur Lebaran. Kami juga berdoa untuk situasi di Kota Medan, di mana semua rumah sakit untuk menangani COVID-19 sudah penuh dan sampai tidak bisa menampung. Kiranya kegiatan adat bisa dibatasi kembali, serta pemerintahnya punya jalan keluar untuk kebutuhan kamar yang dibutuhkan saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, khusus di masa-masa mudik Lebaran, sehingga penyebarannya bisa dikendalikan. Kami bersyukur atas kesembuhan Kak Amsal dan keluarga. Kami berdoa juga untuk Kak Oni dalam proses penyembuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, seperti yang kita udah pelajari di firman tadi, Tuhan akan selalu bersama dengan kita, baik di waktu-waktu yang bahagia maupun di waktu-waktu yang susah. Karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa penutup dan berkat
yang akan dipimpin oleh Pak Joni Kadelma. Mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas waktu yang telah Tuhan berikan, sehingga kami bisa berkumpul dalam kebaktian remaja GKI Keranggan pada pagi siang hari ini. Tuhan, kami senantiasa bersuka cita ketika boleh diberikan kesempatan untuk boleh melayani pada hari ini. Kini Tuhan, saatnya kami anak-anak-Mu akan kembali ke kehidupan kami masing-masing untuk belajar dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Kami persilakan BPH kalau ada pengumuman. Ibadah minggu depan, Nik. Niko masih ada nggak? Tapi kayaknya dia sempat live loh. Halo Kak, oke. Ada. Okay. Selamat hari Minggu buat semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday, Niko. Terima kasih untuk Pak Joni sudah mendampingi ibadah pada hari ini. Terima kasih juga buat Kay, Egy, dan Wilfred yang sudah bertugas pada hari ini. Untuk ibadah minggu depan itu ada Kak Timothy dan Lovely. Dan pemusiknya itu ada Iim. Sorry, untuk pemusiknya itu Bang Tim sendiri. Dan mau ngucapin selamat untuk Ado yang berulang tahun pada hari ini. Anak Ado. Selamat ulang tahun, Ado. Selamat ulang tahun, Ado. Ulang tahun, Ado. Ulang tahun, Ado. Selamat ulang tahun, Ado. Happy birthday to you. Ayo kalian nyanyiin Kak. Ayo kalian. Kak Leo mungkin mau nyanyiin. Ayo Kak. Ayo, kalau rame-rame bentrok nanti di udara Kak. Kami mendukung dari jauh. Ya Kak Leo, untuk boleh memimpin. Ya, mari teman-teman kita nyanyi lagu ya buat Ado ya, yang berulang tahun. Maaf, yang keberapa? Ulang tahun yang ke-17 ya? Sweet 17. Ada buka video dong. Ada 14. 14. Oke. Nanti Kalau sekalian 17 didoakan itu ya sama saya, Kak Leo. Oh iya. Ya, kita nyanyi lagu ya buat si Ado supaya semakin dewasa, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi orang tua ya, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita menyanyi Happy Birthday. Happy birthday to you, Ado. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ado. Selamat Ado, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Ado. Iya. Ado, selamat ulang tahun. Mungkin dari kakak mau menambahkan untuk pengumuman. Untuk minggu depan, temanya What to do when it's over. Jadi kita udah belajar Jesus and tough times. Hari ini comfort in tough times. Nah, kalau udah dilewati masa sulit itu, nah kita tuh biasanya gimana? Lupa atau biasanya kemudian mencari masa sulit yang lain. Nah, ini besok dia akan dikupas tuntas oleh Kak Star dan Kak Oni di SMP dan di SMA dengan tema tadi What to do when it's over, masih dalam topik Jesus and tough time. Kemudian yang kedua, seperti tadi disampaikan di doa syafaat dan juga Kak Star sampaikan di SMP, akan ada malam doa Pentakosta. Pentakosta itu bukan cuma buat jemaat umum, Roh Kudus itu bukan buat jemaat dewasa aja. Roh Kudus itu juga buat remaja. Jadi remaja-remaja ikutlah bersama papa mamanya dalam malam doa Pentakosta, dan nanti akan ada diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok, ikut di situ. Karena Roh Kudus itu dicurahkan bukan cuma buat jemaat dewasa, justru yang remaja-remaja ini lagi masa-masa yang perlu dan sangat perlu Roh Kudus untuk berikan hikmat dan inspirasi setiap hari. Jadi kakak minta, kami semua minta supaya adik-adik
hadir ikut di malam doa Pentakosta. Nah itu. Oke, thank you Nick.